Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bersama untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, untuk yang pertama yaitu memfaktorkan. Ya, masih ingat ya, di aljabar ada x kuadrat tambah 10x. Di sini ada dua suku. Untuk memfaktorkan, kita lihat bersama di sini, suku pertama dan kedua sama-sama ada variabel x-nya. Jadi nanti kita bisa keluarkan x-nya. Nah, kita keluarkan x-nya, suku pertama, x kuadrat kalau dibagi x sisa x. Untuk 10x kalau dibagi x menjadi 10. Ya, nanti bisa dicek lagi x kali x hasilnya x kuadrat, x kalikan 10 hasilnya 10x. Tandanya di sini sudah positif. Begitu ya. Jadi setelah ketemu ini kita bisa memfaktorkannya ini tadi x kali x plus 10. Kemudian ini adalah perkalian x dikali x plus 10 hasilnya 0. Ada dua kemungkinan, x yang pertama yang 0 atau x plus 10 yang hasilnya 0 ya. Karena masih ingat kalau ada perkalian hasilnya 0 berarti salah satu hasilnya pasti adalah suatu bilangan yang 0 ya. Di sini x yang pertama 0 atau x plus 10-nya 0. Nah, ini dia. Tadi yang pertama x-nya 0, yang kedua x plus 10 sama dengan 0. Berarti kita bisa selesaikan, ini adalah persamaan linear satu variabel. Berarti x-nya adalah 0 dikurangi 10, karena positif pindah menjadi min. 0 kurangi 10 adalah negatif 10. Kita bisa tuliskan faktornya adalah x dan x plus 10, yang ada x-nya itu adalah faktor. Kemudian akar itu yang mana? Nilai angkanya. Ini adalah akarnya 0 dan min 10. Nah, di sini yang kedua ada x kuadrat min 5x sama dengan 0. Hampir sama dengan yang pertama. Di sini negatif, kalau di sini positif. Sama-sama ada x-nya kita keluarkan. Yang depan menjadi x, yang kedua menjadi min 5. Ada dua kemungkinan yang hasilnya 0. Yang pertama x-nya sama dengan 0 atau x min 5 yang 0. Untuk x min 5 kita dapatkan nilai x sama dengan min 5 pindah jadi plus, 0 tambah 5 jadi 5. Kita bisa tuliskan faktornya adalah x dan x min 5. Untuk akarnya adalah 0 dan 5. Nah, selanjutnya untuk x kuadrat min 9 sama dengan 0. Berbeda dengan yang pertama kedua, sama-sama ada x-nya. Kalau di sini x kuadrat, suku keduanya konstanta. Ingat lagi, ada x kuadrat min a kuadrat, di sini bilangan kuadrat tanpa suku kedua di sini ya, langsung dengan konstanta, bisa difaktorkan menjadi x plus a sama x min a. Lihat di sini 9 bilangan kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat. Berarti di sini nanti a-nya adalah 3. Bisa difaktorkan menjadi x plus 3 sama x min 3 sama dengan 0. Jadi x plus 3 yang 0 atau x min 3-nya yang 0. Di sini nilai x-nya adalah 0 dikurangi 3 min 3. Nilai x-nya 0 ditambah 3 jadi 3. Faktornya adalah x plus 3 dan x min 3. Nilai akarnya adalah negatif 3 dan 3. Ini tadi. Oke, kita lanjutkan untuk pemfaktoran berikutnya. Ada x kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Ya, di sini bentuk umum, untuk di sini harusnya a, tapi di sini kita khususkan untuk a yang sama dengan 1. Nah, nanti untuk b sama c-nya kita cari faktornya yang nantinya hasil jumlahnya adalah sama dengan b di sini dan hasil kalinya sama dengan c. Lebih jelasnya di contoh yang pertama, x kuadrat tambah 9x plus 20. Di sini b-nya plus 9, c-nya plus 20. Nah, untuk memfaktorkannya, dicari angka yang dikalikan 20. Kita pilih 5 sama 4. Walaupun 20 bisa 10 kali 2. Tapi nanti kalau dijumlahkan kita cari yang harus 9. Jadi kita pilih 5 dan 4. Untuk mengeceknya bisa kita lakukan perkalian di sini. Dalam kali dalam, bagian luar kali bagian luar. 5 sama x 5x, x sama 4 4x. Nanti bisa dicek lagi. Yang sini 5 kali 4 20. Hasil jumlahnya di sini 5x sama 4x 9x. Ya, jadi untuk menjumlahkan kalikan dulu. Nah, karena nanti sudah selesai di sini ya. X plus 5 yang 0 atau x plus 4 yang 0.
Untuk yang pertama x plus 5 0, berarti nanti x nya negatif 5, 0 kurangi 5 ya. Yang x plus 4 sama dengan 0, x nya 0 kurangi 4, negatif 4. Jadi akarnya ada 2, min 5 dan min 4. Jadi perlu diingat untuk pangkat 2 akarnya ada 2. Nanti ada suatu kasus yang akarnya 2 tapi kembar ya, bisa jadi. Ini kebetulan akarnya 2 dan berbeda. Kemudian yang B, angkanya hampir sama, di sini sama ya, 9 sama 20 malah ya. Yang bedanya adalah negatifnya. Apakah sama akarnya? Ya, kita lihat. Tadi 20 5 kali 4, tapi di sini tandanya negatif. Jadi positif 20 bisa min 5 kalikan min 4, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Karena di sini dijumlahkan negatif, jadi kita pilih negatif 5 sama negatif 4. Nah, untuk mengecek penjumlahannya betul dan enggak negatif 9, kalikan negatif 5, yang luar negatif 4. Bisa dituliskan, tadi yang 5 sama min 5 sama min 4 betul positif 20, yang hasil perkaliannya kalau dijumlahkan negatif 9. Jadi faktor yang sudah betul. Didapatkan x-nya yang 5 dan x-nya yang 4. Kalau tadi x-nya negatif, ya. Nanti mengikuti faktornya. Kemudian yang bagian C ada x kuadrat tambah x negatif 20 di sini nih. Tapi yang tengah plus x, berarti hasil jumlahnya positif x atau positif 1. Nah, kita pilih 5-nya positif, 4-nya negatif. Karena negatif pasti 1 positif, 1 negatif. Lah, positif negatifnya di mana? Kita cari yang nanti hasilnya positif. Biasanya kalau di tengahnya positif, yang positif adalah angka yang lebih besar. Ya, ciri-cirinya itu. Kita cek, ini dikalikan positif 5, ini dikalikan negatif 4. Ini tadi hasil perkaliannya 5 sama min 4 memenuhi negatif 20. Hasil jumlahnya 5x sama min 4x, berarti sama, jadi kurangi. Positif 1. Oh, sudah betul, begitu ya. Yang pertama, x plus 5 sama dengan 0, x-nya min 5, x min 4 sama dengan 0, x-nya 4. Nah, ini yang D. Kita pakai variasi yang berbeda. Di sini negatif, tengahnya juga negatif. Maaf, ini muncul, oke. Di sini ada negatif 20 sama negatif x ya. Nah, kalau mau difaktorkan, karena di sini yang tengahnya negatif, penjumlahannya negatif, berarti angka yang besar yang negatif, ngikutin ya. Kalau positif yang besar yang positif, kalau negatif yang besar. Jadi negatif 5x, kalau dikalikan yang di sini 4x. Kalau mau dijumlahkan, berarti nanti negatif 5 tambah 4x jadi negatif x. Kalau hasil kalinya min 5 kali 4 negatif 20. Berarti sudah memenuhi. Faktornya ada 2 tadi, x min 5 sama x plus 4. Nilai akarnya x min 5 sama dengan 0. Nggak saya tuliskan ya, nanti bisa dituliskan sendiri lebih detailnya. Kalau x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya 5. Kalau x plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya min 4. Begitu. Nah, ini bentuk berikutnya kalau A-nya tidak sama dengan 1. Nanti dicari hasil kali koefisien x-nya ya. Kalau B-nya masih sama, hasil jumlah, C-nya masih sama hasil kali. Nah, ini dia. A-nya 2 di sini. Berarti nanti di faktornya adalah 2x sama x. Kalau dikalikan, koefisiennya hasilnya 2x kuadrat. 2x sama x ya, 2x kuadrat. Kemudian untuk yang ini masih hasil kali, 1 sama 3. Karena negatif, berarti 1 positif, 1 negatif. Nah, ini positif negatifnya nanti mengikuti, biar nanti hasil jumlahnya adalah negatif 5. Kita cek seperti tadi, dalam kali dalam, luar kali luar. Ini hasilnya 1x atau x, yang ini hasilnya negatif 6x. Nah, ini tadi sudah memenuhi 1 sama min 3, kemudian hasil jumlahnya x sama min 6x, hasilnya min 5x. Sudah memenuhi semua ya. Ini 2, sini min 5, di sini 3, min 3. Sudah semua. Jadi faktornya 2x plus 1 sama x min 3. Nanti kalau ternyata belum memenuhi ini sama ini, ya, nanti tinggal dibalik 1 sama 3-nya atau tandanya yang ditukar. Jadi nanti harus memenuhi hasil kali sama memenuhi hasil jumlah. Kalau 2x kuadratnya lihat depan, begitu ya. Dibolak-balik, ditukar-tukar. Nah, ini tadi 2x plus 1 yang 0 atau x min 3 yang 0. Kalau 2x plus 1 yang 0,
nanti berarti 2x sama dengan 0 kurangi 1 kan min 1 ya. Berarti x-nya min 1 bagi 2, min 1 per 2. Yang di sini berarti x-nya 3 ya. Nanti bisa dituliskan lagi lebih rinci lagi di sebelah bawah sini. Ya, ini tadi saya langsung. Kemudian yang contoh berikutnya kalau A-nya 3. Berarti nanti 3x sama x. Kemudian di sini ada plus 7, nanti cari yang hasil jumlahnya positif 7. Ini min 6, berarti 1 min 1 plus. Ya, untuk mengecek yang bagian kedua sama ketiga, sudah betul apa belum? Ini dikalikan min 2, karena di sini min ya, ingat tanda di depan nih. Min 2x. Kemudian 3x kali 3 9x. Kalau mau dijumlah, min 2x tambah 9x positif 7. Ya, sama aja 9 kurangi 2 ya, ini lihat tandanya, 9 kurangi 2 7. Hasil kalinya sudah betul min 6. Ya, ini udah betul tadi 3x sama x, begitu ya. Nah, faktornya 2, 3x min 2 sama x plus 3. Cari akarnya 3x min 2 yang 0 atau x plus 3 yang 0. Yang di sini 3x sama dengan 0 tambah 2 kan 2. Jadi x-nya 2 bagi 3, 2 per 3. Yang di sini x-nya sama dengan negatif 3. Oke. Kita lanjutkan untuk yang cara kedua, kita bisa menentukan akar persamaan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini ada akar persamaan kuadrat dari x kuadrat sama dengan 4. Berarti x-nya bisa 2, bisa min 2 ya. Nanti 2 dikuadratkan kan 4, min 2 juga 4. Ya, jadi kalau ada k bilangan tak negatif, maka x-nya akar dari k sama min akar k. Selanjutnya kalau x plus 5 kuadrat sama dengan 16, sama seperti tadi ada dua kemungkinan, plus 4 atau min 4. Ini diakarkan kedua ruasnya. X-nya berarti 4 min 5 atau min 4 yang min 5. Ada dua kemungkinan nih, 4 min 5 atau min 4 min 5. Berarti di sini min 1 sama min 9. Nah, ini ada langkah-langkahnya kalau bentuknya ax kuadrat tambah bx plus c. Nanti kita rubah menjadi bentuk ini, kuadrat sempurna ini. Nah, berarti kita perlu mencari p sama q. Dapat dari mana? Ini dia langkah-langkahnya. Nah, kita bagi dengan a dulu semuanya. Ini jadi 1, ini b per a, ini c per a. Kita samakan menjadi kuadrat sempurna ini. Ini kita kuadratkan, ingat aljabar ya. Nah, ini dia. Kemudian yang ada x-nya b per a, yang di sini adalah 2p. B per a sama dengan 2p. Kita samakan ya kiri dan kanan. Kita bisa mencari p-nya nanti. Sama q-nya. Di sini c per a koefisien, di sini koefisiennya p kuadrat plus q. Ya, jadi ini sama dengan ini. Kemudian dari persamaan yang pertama, kita dapatkan p sama dengan p dibagi 2a. P sama a-nya dapat dari koefisien di sini. Kemudian untuk q-nya, c per a dikurangi p kuadrat. C-nya dapat dari sini juga, a-nya dari sini. P-nya dapat dari hasil p yang di sini. Ya. Oke, lebih lengkapnya kita lihat di sini contoh. X kuadrat tambah 5x plus 6 sama dengan 0, nilai a-nya 1 ya. P-nya 5, c-nya 6. P-nya 5, c-nya 6. Untuk merubah menjadi kuadrat sempurna, kita cari p sama q-nya dulu nih. Nah, di sini ya. P sama dengan B per 2A. B-nya mana? 5. A-nya 1. 2 kali 1, 2. Jadi P-nya 5 per 2. Untuk Q-nya, C per A min P kuadrat. C per A, C-nya 6. A-nya 1. 6 per 1, 6. Dikurangi P kuadrat, 5 per 2 kuadrat. 25 per 4. 6-nya kita rubah menjadi per 4, jadi 24 per 4. Kita kurangkan 24 kurangi 25. Negatif 1 per 4. Sudah ada P dan Q, masukkan ke sini. Nah, P-nya dimasukkan, Q-nya dimasukkan ya. Ini hasilnya 5 per 2 sama min 1/4. Min 1/4 pindah jadi plus 1 per 4. Kita akarkan kedua ruas. Ini kuadratnya hilang. Ini menjadi 1 per 2 plus 1 per 2 atau min 1 per 2. Jadi plus minus. Ada dua kemungkinan untuk setengah yang positif sama setengah yang negatif. Kita hitung karena plus 5 per 2 pindah jadi min 1 dikurangi 5. Ini penyebutnya udah sama ya. 1 kurangi 5 min 4. Min 4 per 2 jadi min 2. Ini min 1 min 5 min 6. Min 6 bagi 2 min 3. Jadi akarnya ada 2, negatif 2 dan negatif 3.
Kalau susah dengan ini bisa dicoba dengan memfaktorkan, hasilnya sama pasti ya. Nah, cara yang ketiga dengan rumus nih. Kalau kalian repot dengan mengkuadratkan atau memfaktorkan ya, atau dengan rumus dengan tadi melengkapkan kuadrat sempurna, bisa nih pakai rumus kuadratik atau terkenal dengan rumus ABC. Nah, ini dia rumusnya. Kalian perlu menuliskan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dulu, nanti tinggal masukin ke rumus ini. X1, 2, ada 2X-nya ya. Ini plus minus, berarti nanti ada 1 positif, 1 negatif. Coba ya ke contoh soal. 2X kuadrat tambah 7X plus 3. Akarnya berapa? Cari dulu A-nya nih. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 7. C-nya berapa? 3. Tinggal masukin ke rumusnya. Min B berarti min 7. B kuadrat 7 kuadrat 4AC 4 kali 2 kali 3 2A 2 kali 2 4 min 7 kita cari akar ini dulu 7 kuadrat 49 4 kali 2 8 kali 3 24 49 kurangi 24 25 diakarkan menjadi 5. Jadi ini min 7 plus minus 5 bagi 4. X yang pertama min 7 tambah 5 min 2 bagi 4, jadi min 2 per 4 atau min 1 per 2. X2 nya min 7 min 5 min 12 bagi 4 min 3. Jadi ini X pertama, ini X kedua. Nah, itu tadi ada 3 cara. Apa saja tadi? Memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik. Silahkan nanti bisa dipakai salah satu cara itu. Yang sering dipakai itu yang memfaktorkan sih. Tapi nanti kalau memang kalian sudah mencoba memfaktorkan nggak bisa, boleh pakai melengkapkan kuadrat atau pakai rumusnya juga boleh ya. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.